طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya kompak ya. Haji Sulam makan buah. Yang jawab salam mudah-mudahan segera cepat ke Mekah kembali. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 09. Ada Pak RW? Oh ya. Jatisari. Yang kami hormati para bapak pengurus kasbuhan, ibu-ibu semua, juga para penerus bangsa ini, para pemuda ya, para remaja, anak-anak semua yang insya Allah dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang ini saya merasa gembira bisa bersilaturahim dengan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan saya gembira dengan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak mudah untuk berangkat ke tempat ini ya, untuk memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus upgrade ilmu kita. Pasti ujiannya besar ya. Datang jangan ya, datang jangan. Aduh, acara jam 10 lagi panas lagi. Setan itu udah godain. Inna syaitan aja jadi ini ada majrodam. Karena setan itu selalu berjalan, mengalir ya pada badan kita itu seperti mengalirnya darah. Jadi tidak ada satu kesempatan pun yang tidak dimanfaatkan oleh setan. Kalau untuk kebaikan pasti bawaannya malas dari mulai bangun subuh, Pak Bu. Coba ya, kan kita tiap hari itu masalah, mau bangun aja masalah, bangun jangan, masih ngantuk nih. Udah alarm pada jam 3:30 jam 4, alarm matiin lagi. Nah itulah. Jadi untuk kebaikan ini setan itu menggoda supaya kita datang ya melaksanakan pengajian seperti ini. Karena janji setan itu, saya tidak apa-apa, ya Allah, ini rojim, terkutuk. Tapi saya mohon
Innau minal muntadzirin, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Saya akan ajak anak Adam manusia untuk bisa menjadi teman saya di neraka. Ya, makanya kalau untuk kebaikan-kebaikan, pengajian-pengajian ini sepi, tapi alhamdulillah di sini ya banyak nih yang ikut pengajian calon surganya Allah. Beda kalau nonton bola gitu kan, nonton penuh. Atau dulu mah ada apa ya, layar tancap kayak gitu ya, penuh itu. Nah, kenapa saya katakan orang-orang yang hadir di sini calon penghuni surga? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa salaka tariqan, yang menempuh dari rumahnya, tuan berapa langkah ke rumah di kesini? Apa yang dia cari? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu Allah. Maka orang yang langkahnya ke tempat ini mencari ilmu Allah, itulah kata Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dialah orang-orang yang pantas memasuki, dimudahkan untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak, Bu, kita itu butuh ilmu. Coba pengen jadi pengusaha sukses, ada ilmunya enggak? Ya. Pengen didik anak kita jadi soleh, ada ilmunya enggak? Ada, upgrade terus. Gak bisa pakai emosi-emosi. Maka kata Rasulullah atau Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang pengen sukses nih di dunianya, ya bagian apa di sini kan banyak cita-citanya anak-anak kita, ya. Ada yang pengen jadi ustadz, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi tentara, yang jadi polis dan sebagainya. Fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Saya pengen selamat di akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin selamat di akhirat itu pun harus diraih dengan ilmu. Saya mah pengen keduanya katanya, di dunia bahagia, di akhirat selamat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang meraih keduanya, itu harus dengan apa Pak Bu? Ilmu. Jadi alhamdulillah, tasyakur bin nikmah kepada Allah, memuji bersyukur kepada Allah. Allah berikan umur yang panjang kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, dan umur itu kita pergunakan untuk senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallam. Ya. Yang paling utama yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang bakal membuat kita hidup bahagia. Saya tanya dulu, Pak, Bu, pengen hidupnya bahagia? Pengen hidupnya selamat? Maka itu akan terjadi bagi orang-orang yang senantiasa setiap saat, setiap waktu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Lihat di surah Al-Baqarah, surat kedua akhir ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Tingkatkan ketakwaan kalian setiap hari, setiap saat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Ini Allah yang berfirman. Jadi bahasanya Bapak Ibu sekalian dengan la'alla. Kenapa dengan la'alla? La'alla itu kalau dalam bahasa Arab, kata santri itu harfun litaraji. Artinya apa? Mudah-mudahan. Ya, kita juga mudah-mudahan Bapak panjang umur, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi kalau Allah yang bilang, bukan mudah-mudahan lagi. Ini tarjiyatun taqwa, apa? Harapan yang pasti. Kalau kamu tingkatkan ketakwaan kepada Allah, pasti kamu akan
bahagia la'allakum tuflihun, bukan mudah-mudahan lagi. Bahkan lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa pantas baginya kata Allah jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiyah, dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 3, sering kita baca. Apa ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin kepada hal yang gaib. Ada mufasir yang mengatakan yakin bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Sama tadi, laqad kana lakum fi rasulillah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Pak, Bu, yakin kita mati? Takut mati enggak? Yakin kita mau meninggal? Takut gak meninggal? Kenapa takut? Maaf. Yakin ya? Yakin? Takut nggak? Takutnya kenapa? Belum cukup bekalnya, terus apa lagi? Takut masuk neraka. Makanya bernama ya. Nah, takut disiksa di kubur, ada itu, ada ya. Nah, memang yang namanya mati gak perlu ditakutin dan gak perlu minta gitu, karena suatu saat likulli ummatin ajal. Jadi setiap umat, setiap yang bernyawa siapapun itu, kalau udah datang waktunya, gak kenal dia anak kecil, gak kenal dia anak muda, gak kenal dia sehat, sakit, pengusaha, sukses, kaya, miskin, semuanya. Kalau udah tiba waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dan itu tidak perlu kita takuti. Namun kalau kita takut mati, jangan sampai deh kena penyakit akhir zaman, kata Nabi. Umatku itu di akhir zaman itu akan pasti terjangkit penyakit wahan. Ya. Jadi umat Islam itu banyak katanya ini ya, seperti buih, ya. Nah di akhir zaman ini umat Islam itu akan terjangkit penyakit wahan. Mal wahyu ya Rasulullah, apa itu wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, menyangka bahwa dirinya akan hidup di dunia. Ya. Akhirnya apa? Merasa dunia milik sendiri, ya terserah deh, mau korupsi terserah saya, mau nyinggung tetangga terserah saya, ya, mau ngata-ngatain saudara terserah saya. Karena menyangka bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Terlalu cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ya alasannya kayak tadi, belum cukup amal tapi gak beramal-amal. Ya. Nah ini, tapi mudah-mudahan kita diselamatkan ya. Yang terpenting, kenapa Allah merahasiakan kematian kepada kita, supaya setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu sekalian kita siap menghadapinya, karena kematian itu adalah awal dari perjalanan kita yang sebenarnya. Kalau seorang salaf soleh itu pernah dikasih pilihan. Kalau saya katanya dikasih pilihan,
saya masuk surga, kemudian harus melalui perjalanan menuju surga itu dengan adanya kematian, nikmat kubur, siksa kubur, kemudian yaumul ba'ats, dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, yaumul mahas, dikumpulkan di mahsyar, kemudian ditimbang mizan, kemudian akan melewati jisrun mamdudu alamati jahannam, sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Kalau saya dikasih pilihan, saya masuk surga, kemudian melalui perjalanan itu dengan saya dimatikan selama-lamanya, saya mending dimatikan katanya selama-lamanya. Karena apa? Saking perjalanan untuk menuju surga itu lama, 1 hari di hadapan Allah itu 1000 tahun menurut perhitungan kita. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal. Salah satu an umrihi fi ma'afna, umurmu dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma'abla, masa mudamu diperuntukkan untuk apa? Wa an malihi, tentang harta. Kalau harta 2 tuh ditanya berat harta. Min aina aktasabahu, dari mana kamu dapatkan? Nah, kalau sudah didapatkan, wa fima, dibelanjakan untuk apa itu harta? Dan yang terakhir adalah tentang ilmunya, ya. Jadi pertama adalah orang yang yakin kepada Allah. Kalau orang udah ingat yakin kepada Allah, pasti dia akan selalu beramal, berbuat baik, ya. Anak-anak juga berbuat baik sama orang tua. Dan itu tidak akan terlepas dari kita mengikuti tadi sunnah Rasulullah. Yang kedua, Pak, enggak lama-lama ya, sudah kelihatan. Memang semangat gak, Bu? Ya, gak apa-apa lah, gak tiap hari ini ya. Yang kedua adalah alladzina yuqimuna shalah. Nah, ini yang paling pokok nih. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Saya selalu menekankan di mana-mana, ini kunci kebahagiaan kita. Orang-orang yang bertakwa dialah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Awas, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Beda nggak? Sholat itu penting, yang penting sholat. Tentu itu akan berbeda. Nanti akan timbul pertanyaan, kenapa saya dalam rumah tangga itu bawaannya itu panas, berantem, sama pasangan berantem, ya, sama anak-anaknya kadang gak akur, sama tetangga gak akur. Maka orang yang visioner, yang akhirat oriented, dia akan memulai bermuhasabah, berintrospeksi dari sholatnya. Mengapa kerjaan saya ini gak beres-beres, katanya. Selalu ada masalah. Maka dia akan mulai dari hal yang mendasar, dimulai dari sholat. Ini semuanya jawabannya ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Al-Quran sudah jelas. Kalau kita punya masalah, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam pekerjaan, permasalahan dalam lingkungan sosial, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 45 dan 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka minta tolonglah engkau kepada Allah bis-sabri. Kalau ada masalah, sabar, terima dulu. Ya. Tiba-tiba kaca piring pecah, apalagi piringnya beli katanya jauh-jauh. Kita marahin anak-anak, piring bisa jadi kembali enggak? Enggak. Terima dulu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu minta kepada Allah.
Dengan apa? Dengan sholat. Tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Perasaan saya tiap hari sholat, katanya kok saya nggak ditolong-tolong. Nah tadi ini kan ada tanda tanya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Coba selama ini Pak, jujur Bu, jujur, sholatnya khusyuk gak? Habis takbir Allahu Akbar, apa yang diingat? Kerjaan rumah, kerjaan kantor. Ya, maka kata Ibnu Qayyim Az-Zawji, perlu dipertanyakan sholatnya. Katanya kalau kita nggak ditolong oleh Allah, karena sholatnya mungkin selama ini sholat kita jalan-jalan. Zikrul lisannya sudah benar Pak Bu, bacaannya paham gak yang kita baca? Pak Bu, paham gak yang kita baca selama sholat? Bukankah sholat itu komunikasi kan? Komunikasi dengan Allah. Bukankah ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, kita harus paham apa yang dikomunikasikan? Dalam dzikrul lisan itu semua doa. Bapak Ibu minta rizki sudah tadi di dalam sujud dua, duduk antara sujud dua. Robbi firli, Allah ampuni aku. Warhamni ya Allah, sayangi aku. Wajbur ya Allah, cukupkan kebutuhanku ya Allah. Warzuqni, berikan rizki. Tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Baca Fatihah Bapak Ibu sekalian, qasamtu baini wa baina 'abdi qismaini wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi dalam baca Fatihah itu ada komunikasi kita dengan Allah, dan Allah katakan apa-apa yang kamu minta pasti aku kasih. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Begitu pula Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, menyembah, beribadah, beraktivitas apapun. Wa iyyaka nasta'in, dan kami tidak bisa melakukan ini kecuali dengan pertolonganmu. Qala Allahu azza wa jalla, kata Allah, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah perjanjianku dan perjanjian hambaku, wa li 'abdi, dan bagi hambaku apa-apa yang dia minta aku akan kasih. Cuma kan kita nggak paham ya yang kita baca ya. Zikrul arkan, gerakannya udah benar. Jangan-jangan sholat kita cepat-cepat, belum ini udah gini lagi ya. Gitu sholatnya. Apalagi bisa terlihat orang yang khusyuk enggak, ikhlas ke ikhlas itu beda. Sholatnya di masjid ketika banyak dengan sholat di rumah sendirian di kamar. Apalagi anak-anak ya, jangan takut sama orang tua, anak-anakku sekalian sholat, takutnya sama Allah. Ya, karena sholat ini barometer kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Yang pertama Allah hisab pada hari kiamat. Yang pertama Allah akan perhitungkan pada hari kiamat as-shalah, sholatnya. Fa in saluhat, kalau sholatnya beres, sholatnya tepat waktu, sholatnya laki-laki sering berjamaah di masjid, saluha sairu amali, yakin semua urusannya Allah bereskan. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sairu amali. Dalam hadis lain, faqad aflaha wa anzaha, sungguh dia termasuk orang yang bahagia dan sukses. Tapi orang yang merusak sholatnya,
sering nanti deh, tunggu dulu deh, bentar, tanggung, faqad khaba wa khasira, dia akan termasuk orang yang rugi dan gagal total. Yang terakhir zikrul janan, coba tadi zikrul lisan bacaannya, kemudian zikrul alkan gerakannya harus sesuai kan sama Rasulullah atau yang disampaikan para ulama. Zikrul janan ingat hatinya, coba Allahu Akbar. Aduh, dompet tadi di sana kayaknya. Nyari-nyari dompet susah. Ketika sholat bisa ketemu tuh dompet. Kunci tadi di mana? Nyimpen bingung. Begitu sholat Allahu Akbar, oh keselip di sana. Inilah yang disebut zikrul janan. Ingat hati. Karena apa? Ya, saya ulangi, khusus setan itu namanya setan khanzab. Apa tugas khanzab? Uzkur kada, mengingat itu, mengingat ini. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan bahwa saking khusyuknya, ini tuh 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Bilangan sholat itu lupa 3, 4, 2, 3. Saking khusyuknya itu. Jadi bagaimana sholat itu akan menjadikan pertolongan dari Allah kalau sholatnya saja masih jalan-jalan? Jangankan di luar sholat gak ingat Allah, dalam sholat pun kadang kita gak ingat Allah. Nah, karena udah kebiasaan Allahu Akbar, ingat-ingat udah salam aja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini harus dijadikan pondasi dari sejak dini anak-anak kita. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholat lisittin aw lisabin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat usia berapa? 6 sampai 7 tahun. Wadribuhum, boleh dipukul. Maksudnya dipukul itu boleh diperingatkan ya. Kalau yang dipukul jangan. Idza balagha 12 apabila berumur 10 tahun. Karena apa? Karena perintah Allah di dalam surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, banyak-banyak sabar. Bu, kenapa di sana bahasa Al-Qur'annya enggak wasbir, sabar, tapi banyak-banyak sabar. Yaitu kalau mau salat pertama begitu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih gerah, layah-layah dulu. Padahal tadi kerja semangat, begitu ada udah, ya sama yang belajar. Itu takut. Kalau saya takut itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, ya ayat 142. Itu termasuk orang munafik. Orang munafik itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala, kata Allah. Ketika muadzin memanggil panggilan ada, hayya 'alas shalah, ya salat. Pengen bahagia, hayya 'alal falah. Ayo kita. Kalau yang pengen bahagia, kata muadzin dipanggil hayya 'alal falah. Mari kita mencapai kebahagiaan. Kan dipanggil. Tapi kita jawabnya apa? Kusala, tunggu dulu bentar. Rapatnya belum kelar, kerjaannya belum beres. Sekalinya sholat yuraunan nasa. Kamu taraweh. Kenapa taraweh? Malu sama tetangga nggak taraweh. Yuraunan nasa. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini yang tadi. Dan orang munafik itu tidak banyak ingatnya kepada Allah kecuali sedikit. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira banyak kita ingat kepada Allah atau gak ingat, Pak Bu? Banyak ingatnya atau gak ingatnya? Padahal semua masalah ada dalam genggaman Allah. Yakin. Ketika kita dekati Allah, Allah dekat. Ya, hal yang terkecil, kita dekat dengan pejabat kan dimudahkan akses jabatannya. Kita dekat dengan pimpinan, fasilitasnya dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jikalau di antara kami, ya Allah, di antara keluarga kami yang dari rumahnya membawa dosa-dosa yang belum ampun, membawa maksiat-maksiat yang belum Engkau maafkan, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan saat ini saat ampunan bagi dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami dan keluarga kami, ya Allah, baik kesalahan yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kesalahan yang Engkau lebih tahu dari kami, ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jikalau kami dan keluarga kami dari rumahnya diberikan ujian hidup, ya Allah, diberikan masalah, ya Allah, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami atau lingkungan sosial kami, ya Allah, berikan solusi, ya Allah, dari segala permasalahan yang kami hadapi, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jikalau di antara kami, ya Allah, ada yang diamanahi hutang piutang yang belum kami lunasi, ya Allah, berikan kepada kami rizki yang barakah dan berlimpah, ya Allah. Perbaiki kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jikalau di antara kami, ya Allah, keluarga kami ada yang diberikan sakit lahir ataupun batin, ya Allah, kami mohon angkat penyakitnya, ya Allah, berikan kesehatannya seperti sedia kala, ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Jikalau orang tua kami masih ada, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah, lindungi mereka, ya Allah, bahagiakan mereka, ya Allah. Maafkan jikalau kami belum bisa membahagiakan mereka. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada, kami mohon lapangkan kuburnya, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Terima iman Islamnya, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik di surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan yang sulit menjadi mudah, ya Allah. Jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan, ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, ya Allah, di dalam mendidik, membimbing putra-putri kami, ya Allah. Mereka adalah amanah yang suatu saat akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang salih salihah, ya Allah, yang taat kepadamu, ya Allah, yang membanggakan kami kedua orang tuanya, dan yang menjadi syafaat penolong kami pada hari kiamat kelak, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, pertemukan kami kelak dengan Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kelak kami dengan Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sangat mencintainya, ya Allah. Kami sayang menyayanginya, ya Allah. Berikan rahmat karunia-Mu kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, jikalau Kau panjangkan umur kami mohon mulai saat ini, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa taat kepadamu, ya Allah, apapun aktivitas kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana Engkau kumpulkan di tempat ini, kumpulkan kelak kami di surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan Allah kabulkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini panjang umur, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah limpahkan luaskan rezekinya, dan senantiasa ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, meraba jarak darimu ya Rasul, serasa di